hospitality dan pariwisata. Pada hari ini saya akan mengajak kalian semua nih yang lagi nonton video ini untuk mendalami salah satu hidangan khas Palembang, tapi bukan pempek. Penasaran? Yuk kita lihat video setelah ini. Gimana? Tadi udah lihat beauty shot ala-ala barusan, kalian pasti udah tahu dong kira-kira hari ini kita mau bahas apa? Yap, betul banget, kita bakal bahas tentang hidangan pindang patin. Nah, sebelum melangkah lebih jauh tentang bumbu-bumbu, rempah, serta cara membuatnya, kita bahas sedikit dulu tentang ikan patin sendiri. Ikan patin merupakan salah satu jenis ikan catfish yang hidup di air tawar. Ikan patin ini memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi. Manfaatnya ada apa aja sih? Jadi itu, dia kaya akan vitamin A, mineral, dan juga kaya akan protein. Jadi sangat bergizi banget nih. Nah, tadi kan kita udah bahas sedikit nih tentang ikan patin itu sendiri. Sekarang kita bakal bahas tentang hidangannya, yaitu pindang patin. Pindang patin merupakan hidangan yang berbahan utama ikan patin. Kemudian dilumuri atau dicampur dengan bumbu-bumbu seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kunyit, dan masih banyak bahan-bahan lainnya. Jadi buat kalian yang lagi nonton video ini dan mau coba masak, berikut ini akan aku kasih tahu nih bahan-bahan apa aja yang dipakai. Kalau misalnya kalian udah siapin atau udah catat semua bahan-bahan yang diperluin, kita mulai masak aja yuk. Jadi yang pertama, kita itu harus hilangin bau amis dari ikan tersebut. Jadi ikan patin ini kita lumuri dengan jeruk nipis, kemudian disisihkan. Kemudian yang kedua, tumis bumbu halus, masukkan jahe, daun jeruk, cabai iris, dan tumis sampai harum. Bumbu halusnya yang tadi ada di bahan-bahan, kalian udah halusin terlebih dahulu ya dengan blender. Yang ketiga, tambahkan air secukupnya hingga ikan terendam. Kemudian masukkan belimbing wuluh dan juga potongan tomat, gula, serta penyedap kalau kalian mau. Jadi karena ikan patin ini hidangannya kuat, jadi tentu kalian tambahin air ya. Kemudian langkah yang keempat atau yang terakhir adalah kita tunggu ikannya sampai mendidih. Habis itu kita cobain masih kurang rasa sesuatu atau enggak. Kalau misalnya masih kurang, kurang asin, kita tambahin garam. Kalau kurang pedas, kita bisa tambahin cabai. Jadi itu suka kalian ya. Setelah mendidih, tinggal tunggu matang, langsung bisa disantap. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang bahan-bahan apa aja yang diperluin, tentang cara membuatnya. Selanjutnya, aku bakal kasih tahu kalian tentang sedikit sejarah tentang penyebaran rempah-rempah di Palembang. Jadi sebenarnya itu rempah-rempah di Palembang itu udah ada dari zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kalian pasti tahu kan, karena itu merupakan dua kerajaan besar. Nah, tapi selama zaman kerajaan itu tidak diketahui secara pasti mengenai rempah-rempah apa saja nih yang dimaksud. Jadi di zaman kerajaan itu dia nggak kasih tahu rempah apa yang dijual beli, rempah apa yang ada, dia nggak dikasih tahu. Kemudian pada tahun 1821 sampai 1822, menurut catatan Sevenhoven, rempah-rempah itu mulai masuk ke Palembang dan dijual di pasar di Palembang yang bernama Pasar Sekanak. Nah, dari catatan itu diketahui rempah-rempah apa aja yang dijual, seperti jinten, kunyit, lada, jahe muda, pinang, dan masih banyak lagi. Nah, tadi kan di awal aku udah kasih tahu ke kalian nih tentang bahan-bahan, baik itu bumbu atau rempah yang dipakai dalam hidangan pindang patin ini. Sekarang aku bakal kasih tahu kalian tentang karakteristik bumbu dan rempah yang ada di dalam hidangan ini. Jadi ada dua karakteristik. Yang pertama itu bumbu segar dan lumat. Yang kedua adalah bumbu segar dan diiris. Jadi kalau bumbu segar dan lumat, kalian pasti udah tahu dong, dilumatkan berarti dihaluskan. Kayak tadi yang ada di bagian bahan-bahan halus, itu berarti bahan-bahan yang dihaluskan. Ada apa aja? Yaitu ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua yaitu bumbu segar dan diiris. Diiris berarti diiris kecil-kecil atau dipotong kecil-kecil ya. Nah, ada apa aja bumbunya? Yaitu belimbing wuluh, daun jeruk, cabai merah, dan cabai keriting. Kan di awal aku udah kasih unjuk ke kalian nih tentang beauty shot ala-ala yang tadi tuh, yang beauty shot ala-ala hidangan pindang patin ini. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu kalian kenapa kalau kalian lihat lebih jelas suara ikannya itu berubah jadi kuning atau sedikit menguning. Itu disebabkan karena adanya penggunaan kunyit dalam masakan ini. Jadi kenapa bisa warna kuning? Kunyit atau yang biasa dikenal dengan nama ilmiah Curcuma domestica memiliki zat yang bernama curcuminoid. Nah, zat itu menghasilkan warna kuning sehingga jika ditambahkan pada makanan dia
akan menghasilkan warna kuning. Apalagi kan tadi kunyitnya dihalusin, otomatis bumbu yang tadi dihaluskan itu warnanya kuning. Terus dilumuri atau digabung sama masakan ikannya, pasti ikannya juga jadi warna kuning. Nah teman-teman sekalian, pindang patin merupakan salah satu dari beragam banyaknya makanan khas Indonesia yang tentunya harus kita lestarikan dan kita jaga agar tidak terlupakan. Nah selain agar tidak terlupakan, juga untuk generasi selanjutnya agar tetap dapat menikmati makanan khas Indonesia tersebut. Nah cara yang paling mudah untuk melestarikan makanan tersebut adalah dengan cara tetap mengonsumsinya. Karena dengan kita tetap mengonsumsinya, pastinya makanan khas Indonesia tidak akan kehilangan peminatnya. Nah selain itu buat kalian nih yang suka masak, kalian bisa banget memodifikasi makanan khas Indonesia tanpa menghilangkan unsur utama dari makanan tersebut. Karena dengan memodifikasinya tentunya bakal lebih disukai dan juga lebih kekinian dong bagi generasi sekarang ini. Nah maka dari itu, yuk kita sama-sama bangun kuliner Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jangan kalah sama negara lain. Asal kalian tahu atau kalian misalnya udah tahu, rendang aja pernah jadi salah satu makanan terenak di dunia. Yuk mari kita sama-sama bangun kuliner Indonesia menjadi lebih baik lagi. Untuk menutup video kali ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Ikan pari, ikan teri, Pantai Kuta, Pulau Dewata. Saya Ivana Setiadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Dadah.